Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang komplikasi diabetes, terutama pada serangan jantung ataupun stroke. Jadi begini sobat, kalau kita bicara tentang komplikasi diabetes, faktor resikonya adalah akan menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah yang ada di jantung ataupun di otak. Hal ini disebabkan pada situasi atau kondisi diabetes terjadi perubahan profil lipid di dalam tubuh kita, terutama adalah LDL atau low density lipoprotein, yaitu jenis protein yang mudah mengendap pada pembuluh darah, terutama di jantung ataupun di otak yang kita sebut sebagai cerebrovaskuler kalau pembuluh darahnya ada di otak. Nah, penyumbatan ini disebabkan pembentukan sebuah plak yang kita sebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis ini dibentuk dari satu proses di mana LDL ini akan menyebabkan stimulasi atau respon peradangan yang itu kemudian menyebabkan adanya migrasi dari makrofag ke dalam bagian tersebut atau pada lapisan tunika intima dari pembuluh darah kita itu. Nah, ketika kemudian si makrofag ini datang untuk melakukan serangan, karena itu dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh adanya endapan itu, maka kemudian makrofag ini mengalami kematian akibat terjadinya oksidasi pada lipid LDL tersebut. Nah, matinya si sel makrofag ini kemudian akan merangsang lagi semakin banyak respon inflamasi atau peradangan, sehingga akan makin banyak makrofag yang datang dan kemudian terbentuk sel busa atau foam cell. Nah, sel busa inilah yang lama-lama bersama dengan LDL berikutnya ini akan menjadi sebuah timbunan lemak di dalam pembuluh darah tunika intima, baik yang ada di jantung maupun ada di otak kita. Dan ini semakin parah ketika tekanan darah kita tidak terkontrol. Mengapa? Karena volume dari pembuluh darah kita ini akan semakin kecil karena adanya lapisan aterosklerosis ini atau ateroma Maka inilah yang kemudian memicu terjadinya serangan jantung dan stroke. Resep berikutnya untuk mencegah dari serangan jantung ataupun stroke, yang pertama tadi adalah dengan menggunakan minyak biji anggur untuk mengikis plak kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah atau dinding pembuluh darah tunika intima. Yang kedua adalah kita upayakan supaya darah kita ini tidak kental Darah kita tidak kental berarti harus ada bahan herbal yang bisa menyebabkan pengenceran atau pembuluh darah kita itu lebih encer. Nah, apa yang bisa kita gunakan? Salah satunya adalah menggunakan bawang putih Bawang putih sangat bagus untuk mengencerkan darah dari yang kental, apalagi kalau punya komorbid atau penyakit penyulit seperti diabetes. Itu akan menyebabkan sel darah atau profil darah kita itu akan lebih kental. Maka dengan penggunaan herbal dari bawang putih, maka darah kita akan relatif lebih encer. Selain itu, apa yang bisa kita gunakan? Selain menggunakan bawang putih, kita juga bisa menggunakan misalkan teh hijau. Teh hijau juga bisa digunakan atau bagus untuk menyebabkan darah kita itu tidak mengalami pengentalan karena akan sangat berbahaya. Massa yang kental
melewati satu volume yang di situ banyak sekali sumbatan-sumbatan kolesterol, dan inilah yang kemudian akan memicu terhadap serangan jantung maupun stroke. Jadi jangan lupa kombinasi bawang putih dengan green tea atau bisa juga dipakai secara terpisah, ini adalah solusi untuk mencegah supaya darah kita tidak mengalami pengentalan. Jadi itu sobat sehat, beberapa resep yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita. Lalu apa resep berikutnya yang bisa kita kombinasikan supaya kita tidak terhindar, supaya kita tidak mengalami serangan jantung atau stroke? Nantikan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.